Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati beliau selaku pengajar atau yang memberikan ilmu kepada kita semua, yaitu beliau Bapak Ibrahim yang selaku pelajaran AIK 4 pada hari ini. Semoga beliau diberikan kesehatan selalu dan selalu memberikan ilmu yang baik kepada kita semua. Dan perkenalkan, nama saya Junaidi, NIM 41 20 20 050, dan saya dari kelompok 5, dan ada anggota juga saya, ada Alga sama Rizky. Yang saya hormati juga para mahasiswa agribisnis kelas B. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan karunia kepada kita sehingga kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat segala yang diberikan oleh Allah kepada kita hingga kita dapat bersyukurinya. Dan semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini dengan melakukan ibadah puasa, semoga kita di bulan Ramadan, di bulan suci Ramadan ini, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat bering salam kita curahkan ke Nabi besar kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW. Dengan perjuangan beliaulah kita dapat merasakan indahnya Islam, indahnya iman hingga sekarang ini. Semoga kita dapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saya di sini dari kelompok 5 akan berkultum dikit tentang wasiat, hibah, dan wakaf. Dan itu berbeda-beda. Dan apa itu wasiat? Wasiat itu menyampaikan suatu ataupun menurut istilah syara wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, piutang, atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat. Yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat itu mati. Nah, ketika ada orang mati memberikan wasiat seperti wasiat apa, misalnya tanah. Nah, itu untuk wasiat untuk membangun apa. Nah, itu misalnya untuk membangun masjid, tanah ini khusus buat membangun masjid. Nah, itu wasiat namanya. Dasar hukum wasiat itu disyariatkan ataukah melalui kitab Al-Quran dan Sunnah. Nah, berikut ini ada sedikit Quran surat Al-Baqarah ayat 108 yang berbunyi, diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu, bapak, atau kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 108. Kemudian dalam surat lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyuhalladzina amanu sahadatu baitikum idza khadara hasadakumul mauta hina wasiyati nati udawa adlin minkum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil antara kamu. Quran surat Al-Maidah ayat 106.
Nah, kalau ada orang yang berwasiat, ada orang yang nak berwasiat, itu harus ada disaksikan oleh dua orang yang adil antara kamu. Nah, itu harus tidak boleh kamu sendirian, berarti harus ada saksi, misalnya satu atau lebih, itu harus ada. Dan rukun wasiat itu ada 3. Satu ada orang yang memberi wasiat. Nah, itu satu rukun wasiat. 2, ada orang yang diberi wasiatnya. Ya, yang diberi wasiat itu siapa? Nah, ada barang yang akan diwasiatkan. Nah, barang apa yang harus diwasiatkan? Misalnya rumah, apa tanah, apalah segala yang mau diwasiatkan. Nah, itu harus. Nah, di dalam wasiat itu harus ada saksi sekitar 2, 3, 4. Nah, sekitar itulah. Kadar harta yang boleh diwasiatkan. Nah, wasiatkan yang diperoleh adalah sepertiga. Nah, sepertiga. Wasiat yang diperbolehkan adalah sepertiga. Bahkan kurang dari sepertiga itu lebih utama. Nah, sabda Rasulullah yang artinya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, ia berkata, telah datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menengok aku sedang aku ada di Mekah. Nah, beliau tidak suka mati di tanah yang beliau berhijrah darinya. Kata beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala mengasihi anak lelaki dan antara ma'ruf, akan berkata, wahai Rasulullah, apakah aku harus mewasiatkan semua hartaku? Beliau menjawab, tidak. Aku berkata separuhnya. Beliau menjawab, tidak. Akan berkata sepertinya. Beliau menjawab, ya, dan sepertiga itu banyak. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan sahabat sunnah. Dan yang kedua ada juga hibah. Apa itu hibah? Hibah ialah memberikan kepada orang lain, baik berupa harta ataupun bukan. Nah, dan menurut syara hibah ialah akad yang pokok perasaannya pemberian harta memiliki seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup atau dia hidup tanpa ada seorang kepada orang lain di waktu dia hidup tanpa ada imbalan. Ada dasar hukum hibah ialah mensyariatkan hibah karena itu akan menegakkan kecintaan antara sesama manusia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wassalama tahadu wa taqabbu. Artinya, dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saling memberilah maka kamu akan saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari. Dan rukun hibah juga itu ada 3 juga. Hukum hibah. 1, adanya penghibah. Nah, 1 ada penghibah. Misalnya saya nak menghibah, nah itu berarti ada saya harus. Ada orang yang menerima hibah. Misalnya siapa, fulan yang menerima hibahnya dari saya memberikan fulan. Itu ada yang orang yang memberi hibahnya. Ada barang yang dihibah. Nah, barang yang dihibah itu seperti apa? Misalnya seperti baju, seperti mobil. Nah, beri itu.
Nah, yang ketiga wakaf. Nah, wakaf. Pengertian wakaf itu berarti menahan. Wakaf berarti menahan. Wakaf berarti menahan. Menurut istilah berarti menahan harta yang memberikan manfaatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Definisi dalam wakaf ialah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghasilkan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan. Itu contohnya seperti wakaf tanah, sama baik kayak tadi yang di wakaf tanah untuk kepentingan untuk kebaikan, misal membangun itu wakaf, misal membangun rumah tahfidz. Nah, itu misalnya aku nak mewakafkan ke wakafkan tanah. Nah, tanah itu membuat untuk bangun rumah tahfidz. Nah, itu wakaf. Nah, dalam undang-undang perwakafan nomor 41 tahun 2004 pasal 1 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umat manusia menurut syariah. Nah, wakaf adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Nah, yang ketiga itu ikrar wakaf. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakaf yang diucapkan secara lisan dan ataupun kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Dasar-dasar hukum wakaf juga ada Imam Syafi'i, Maliki dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf itu adalah salah satu ibadah yang disyariatkan Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, Man amila sholihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun fala nuhayyiyanahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bil ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Ada rukun wakaf juga. Yang pertama ada 4 itu. Yang pertama ada orang yang diberi yang berwakaf, dan 2 ada benda yang diwakafkan. 3 ada penerima wakaf. 4 ada lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf. Orang yang berwakaf harus cakap dalam bertindak, tidak ada paksaan atau dalam orang yang berwakaf ada harus yang harus dipenuhi, yaitu 5 cakap dalam bertindak. 2
tidak ada paksaan. Nah, harus tidak ada paksaan. Nah, 3 tuh berakal, 4 tidak mubazir, 5-nya tuh balik, harus sudah balik. Nah, benda yang diwakafkan harus ada 3, tidak mudah rusak. Nah, tidak boleh mudah rusak kalau yang untuk diwakafkan. Nah, yang kedua, kepunyaan orang yang berwakaf. Nah, harus kita dewe yang punya wakaf itu. Kita yang punya, misalnya punya wakaf apa. Nah, yang ketiga, tidak harus atau najis, tidak haram atau najis. Lafaz sing dari pewakaf harus jelas tentang benda yang diwakafkan. Nah, harus jelas benda yang harus diwakafkan itu kepada dan untuk apa manfaatnya. Nah, tata cara pelaksanaan wakaf itu secara rinci Islam telah memberikan tentang tata cara pelaksana wakaf ini, tetapi nomor 28 tahun 1977 dan Peraturan Materi Agama nomor 1 tahun 1978 pasal 9 ayat 1 PP nomor 28 tahun 1977 bahwa pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan pejabat, membuat akta ikrar wakaf KUA kecamatan untuk melaksanakan ikrar wakaf, dan ada beberapa hal yang harus disiapkan, yaitu sertifikat hak milik tanah dan ada beberapa sertifikat yang harus dipenuhi, itu sertifikat hak milik tanah, surat yang menerangkan kepada kepemilikan tanah, surat keterangan pendaftaran tanah, izin dari kepala daerah, bupati, dokter atau agraria setempat. Akibat pewakafan. 5 akibat pewakafan menurut Imam Syafi'i, Malik dan Ahmad bahwa wakaf yang telah dilaksanakan singkat maka sudah resmi perpindahan hak dari pewakaf wakif kepada penerima wakaf. Hanya itu yang dapat saya sampaikan makalah ini foto pada hari ini. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.